Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian. Jadi hari ini kembali lagi dengan podcast Undipa yang dimana kemarin kita sudah beberapa orang ya, ada 3 tamu kita. Nah hari ini saya hadir kembali. Mungkin teman-teman sempat bertanya, mana itu Pak Rusdi? Kenapa enggak ada lagi podcastnya? Biasa hari Rabu ada Ki. Nah hari ini saya hadir kembali dan tentunya insya Allah kedepannya terus tiap hari Rabu lagi konsisten untuk menayangkan dan hadir bersama teman-teman yang akan men-share, akan memberikan edukasi dan pengalamannya tentunya teman-teman. Jadi tenang Miki, semoga tidak ada lagi kesibukanku di yang lain-lain yang bikin saya jadi jarang muncul lagi di podcast Undipa. Tapi kedepannya teman-teman yang paling penting itu tetap jaga kondisi, tetap teman-teman harus memberikan semangat tiap harinya dan tidak lupa untuk masuk kuliah. Apalagi kita dari kampus Undipa. Nah, hari ini teman-teman, kemarin ada Pak Aprisal, ada teman saya dari Pak dosen milenial di Unismo, ada juga teman komunitas saya yang tentunya selalu memberikan edukasi teknologi atau IT di bidang cyber security. Nah, hari ini saya bersama Vivi. Say hello dulu Vivi. Oke, teman-teman. Jadi saya akan langsung saja tanya-tanya dengan Vivi karena Vivi ini salah satu mahasiswa Undipa yang dimana punya banyak kesibukan. Punya banyak kesibukan dan akhirnya saya bisa bertemu dan langsung bisa mengajak podcast gitu. Tadi tiba-tiba ya? Iya, tiba-tiba banget, tiba-tiba samperin. Tiba-tiba berpembahasan langsung diajak podcast. Loh, apa ini Pak? Jadi teman-teman alhamdulillah Vivi juga bisa dan langsung saja Vivi kenalkan dulu tahu ke teman-teman Undipa. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Afika Firial Divaniananda, biasa dipanggil Vivi atau Pipeo. Saya berkuliah di Universitas Dipa Makassar, jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi, Iya, Ibu betul, Irma. Iya itu, Ibu Kaprodi. Ibu Kaprodi, Ibu Irma. Ibu, saya ambil dulu anuta, Bu, mahasiswa tak. Di sini, Bu. Biar ada juga isi kegiatanku. Vi, jadi saya baca tadi si Vita di sini banyak sekali experience ataupun juga pengalaman di event dan tentunya apa ya? Itu membuat waktunya untuk kumpul, nongki apa segala macam jadi sulit karena banyak kesibukan kuliah, kesibukan kerja. Tapi ya alhamdulillah teman-teman Vivi ini aktif sekali kuliah. Jadi mungkin salah satunya ya saya baca tadi work experience-nya di PT OHP Indonesia. Terus ada juga Kala Property, Sistem Manajemen. Nah, nanti kita bahas satu-satu ini teman-teman. Dan tentunya banyak lagi dan salah satunya tadi di event organizer Loko. Iya, Lokomotif. Nah, mungkin begini. Vivi cerita dulu deh pengalaman pertamanya masuk di dunia event. Jadi dari awal itu saya kan tidak suka sekali diam, Pak. Jadi saya tuh suka cari hal baru apapun itu. Nah, waktu itu sebelum COVID kebetulan waktu SMA kelas 1. Nah, di situ saya mencari kesibukan. Soalnya kan hari itu cuman masuk sekolah terus juga organisasi. Nah, di situ saya lihat opportunity bagus buat sebuah organisasi K-pop gitu atau kayak kumpulan-kumpulan gitu. Nah, di situ saya lihat ada opportunity bagus. Nah, saya tuh Pak kalau keluar rumah itu 3. Kalau tidak dapat 3 ini saya tidak mau keluar. Apa Yang tuh? pertama itu relasi, uang, dan ilmu. Oh, saya juga pegang mindset itu betul, sebetulnya. Kan? Jadi saya juga selalu keluar pasti ilmu tentunya. Untuk materi atau uang ya syukur-syukur kalau kita dapat tiap hari. Nah, sama pengalaman atau relasi gitu. Nah, lanjut. Nah, di situ saya lihat kalau si organisasi K-pop ini menghasilkan sekali event tuh bisa sampai 3 juta sampai 5 juta. Masa? Itu untuk skala kecil, skala mikro. Iya, Pak, betul. Terus juga kalau kita lihat itu K-pop besar sekali tuh pasarnya. Besar, ya. Nah, di situ saya coba buat satu. Dan di situ profitnya itu bagus sekali. Akhirnya saya coba nih untuk coba lagi buka yang lain dan itu selalu terbuka opportunity-nya. Dan setelah itu masuk ke kelas 3 SMA
di situ kan sudah berhenti menjabat sebagai ketua IT. Jadi saya dulu ketua IT di SMA 3 Makassar. SMA 3 Makassar, Iya. ketua IT. Iya, ketua IT. IT ini komunitas atau apa? Komunitas, bukan komunitas sih Pak, lebih ke organisasi IT di SMA 3. Oh ya, terus? Terus habis itu saya lihat tidak ada lagi kegiatan. Jadi saya coba cari volunteeran atau kru event. Nah, event pertama saya itu yang dibayar, maksudnya dibayar sama perusahaan itu MTF Market. Jadi dia itu dibawa perusahaan terkini.id. Habis itu dari situ terbuka peluang-peluang lebih besar lagi Pak. Jadi saya coba perluas lagi relasiku dan ternyata teman-temanku yang dari event itu tadi itu juga ternyata terhubung lagi ke event-event yang lain. Jadi terbuka lagi opportunity. Jadi berdasarkan relasi. Begitu relasi. Tentunya pastinya ada relasi yang dibangun dan ada pengalaman, ilmu baru lagi yang didapatkan. Dan ya mungkin dari segi kita lihat nominalnya tadi disebut sampai 3 juta ya. Ini ke personal tak sendiri ataukah memang dalam tim dapat satu kali event itu? Kalau untuk tim itu pasti terbagi lagi, tapi kalau saya sendiri kan saya mengambil beberapa jabatan, jadi itu juga masuk sebagai fee gitu loh. Fee, oke, paham. Profitnya itu terbagi lagi, tapi ada juga sepersekian gaji yang saya ambil. Oke, gitu. Nah itu jadi bonus lagi betul, sebetulnya. Tapi yang namanya event kan biasanya kita kerjain itu hampir sehari full lah. Apalagi belum lagi loading in, loading outnya juga ada. Nah, bagaimana cara mengimbangi waktu istirahat juga, ataukah bagaimana caranya Vivi mengimbangi waktu perkuliahan? Kalau untuk itu sebagai mahasiswa itu kita pasti lebih utamakan untuk kuliah. Maaf saya potong. Apalagi kita kemarin ketua kelas kan di kelasku. Betul. Saya 4 semester ketua kelas terus. Kita kemarin kelas desain. Iya. Ya, kelas desain. Jadi Vivi ini ketua kelas kemarin waktu saya ngambil ya kelasnya, kelas desain. Ngajar di kelasnya Vivi dan disitulah saya tahu Vivi juga pasti aktif orangnya dan senang dengan K-pop, soalnya presentasi PPT-nya selalu tentang K-pop. Lanjut. Di situ kan kalau sebagai mahasiswa kita pasti utamakan kuliah ya Pak. Iya, kuliah. Terus juga sebelum itu saya juga ambil organisasi lain kayak duta pelajar gitu-gitu. Duta pelajar? 2021. 2021. Habis itu itu saya manage karena kita pasti ada skala prioritas ya. Ya betul. Betul. Prioritas saya itu yang pertama kuliah, dan yang kedua itu uang Pak. Uang. Betul. Ya. Jadi selama kegiatannya itu berprofit, bermanfaat itu saya pasti ambil. Ya. Tapi kalau dia tidak, saya mungkin agak nanti kalau ada waktu luang. Itu betul. Cara aturnya yang pertama kan kalau event itu Pak H-3 bulan ya. H-3 bulan ya biasanya. Iya, H-3 bulan. Kalau masih prepare itu kita masih pelan-pelan Pak. Nah pada saat sudah mau hari H biasanya event itu hari H-nya hari weekend. Nah weekend. Itu betul. Ya weekend. Weekend Sabtu Minggu ataupun biasanya sore ataupun malam. Ya. Nah biasanya saya ambilnya itu saya lihat dulu Pak. Jadi atau kemungkinan bisa ndak ya atasan saya ini atau PIC saya kasih kesempatan untuk ambil shift pagi Kak atau shift sore sesuai dengan jadwal kuliah saya. Oh, berarti waktunya masih bisa curi-curi waktu lah gitu. Jadi yang paling mepet itu ketika waktunya paling mepet ketika mendekati hari H atau betul. Di hari H ya. Mendekati hari H. Kalau event tuh hari H itu lebih simpel Pak. Gitu. Jadi kita sudah di briefing, jadi pada saat H-2 H-1 itu briefingnya kencang sekali sampai begadang. Nah hari H-nya itu sudah kita langsung running. Nah runningnya itu biasanya lancar kalau kita ikut briefing. Soalnya kan udah di brief kan ya. Iya. Jadi di hari H-nya itu karena sudah di set dari kemarin-kemarin, jadi kita tinggal wanti-wanti aja gitu. Semoga berjalan lancar dan tidak ada masalah ya mendapatkan. Nah, mengenai soal event, saya dulu tapi saya jadi kru multimedia juga itu di F8 2017 2018 ya. Cuman ya ndak banyak F8 yang saya ikuti. Tergantung Pak Bos dia kasih kita kesempatan turun di mana. Cuman ya pengalaman atau experience
di event itu sangat luar biasa sekali, Iya, betul, apalagi betul. kesempatannya bertemu orang-orang terkenal. Betul sekali. Orang terkenal, bertemu dengan apa ya, teman-teman vendor yang punya pengalaman, yang punya bisnis di dunia ini event, jadi sangat luar biasa sekali. Nah, selain dunia event ini, apa yang biasanya selain event K-pop lah, event apa lagi yang biasa Vivi ini ikut serta atau handle gitu? Saya beberapa kali di event konser, Pak. Konser. Iya betul, tapi kan event konser itu biasanya ya, kalau tidak ada orang dalam itu kita susah masuk. Iya, Iya jelas betul sekali ya. Heeh. Terus sudah itu kalau misalnya Jangan di konser, kerja saja. Oke. benar, Pak. Terus kalau misalnya udah ada orang dalam biasanya ikut volunteeran. Nah, volunteeran itu uangnya sedikit, Pak. Kalau boleh jujur. Kalau volunteer, setahu saya itu memang kita Relawan ya? sebagai relawan, dan kita ya mengejar di bawah seru saja. Betul. Pengalaman dan sebagainya lah tentang bertemu dengan orang-orang yang kita bantu atau kita bina gitu. Tapi kalau volunteer gimana menurut Vivi tadi? Kalau volunteer saya jujur di awal-awal saja waktu SMA kelas 1 sama kuliah jurusan sama kuliah semester 1. Itu sudah berhenti di nge-event volunteer. Kalau misalnya volunteernya tidak berbayar ya, itu saya berhenti di semester 2. Semester 2 kuliah kemarin, setahun lalu. Itu saya sudah berhenti karena menurut saya itu buang-buang waktu. Sangat wasting time untuk pengalaman saya yang bisa dibilang sudah bisa masuk untuk freelance, itu masih di volunteer lagi. Oke. Jadi teman-teman, ini menurut Vivi secara personal Iya, ya betul, untuk betul. volunteer. Secara personal saja. Bukan berarti volunteer itu membawa dampak yang agak menyita waktu. Iya, Enggak, tapi teman-teman sendiri karena masing-masing orang punya kesibukan. Ya betul, kita sudah padat kan. Dan dia berhak menentukan atau memfilter mana yang bisa diikuti, mana yang bisa dilaksanakan. Nah, itu sudah bagus sebetulnya karena kita memanage, kita memilih mana yang utama gitu. Terus di PT OHP Indonesia tadi kan saya sempat tanya-tanya di awal itu. Kayaknya ini bukan mengenai event ya. Iya, itu vendor, Pak. Vendor, terus yang kita kerjakan apa? Saya sebagai admin, jadi yang ngurusin semua dari A sampai Z keperluan talent itu saya. Talent. Salah satu talentnya siapa? Talentnya itu ada beberapa model terkenal di Makassar. Oh gitu. Saya nggak bisa sebut nama kayaknya. Iya ya, seperti asisten talentnya gitu ya. Iya betul. Enggak sih, lebih ke misal dari atasan suruh kayak gini ke talentnya. Jadi kita treatnya tuh baik-baik. Nah kita juga nge-treat ke vendor ke apa ya, ke klien itu juga baik gitu. Oh gitu. Jadi kita ini penghubung gitu loh antara talent sama klien. Nah jadi di PT OHP Indonesia ini selain di lapangan juga mungkin ya, di balik layar itu ngatur schedule juga atau segala macam? Iya, selain dari ngatur-ngatur itu, saya juga di logistik. Logistik. Iya, jadi di event itu saya ada ambil 3. Kalau misalnya event itu yang pertama itu stage, kedua itu logistik, ketiga itu baru jadi runner di stage juga. Oh, runner juga. Nah, Vi, menurut saya yang ingin saya tanyakan, ini semua bersamaan di tahun ini ataukah tahun-tahun sebelumnya? Ada tahunnya, Pak, itu. Iya. Maksud saya apalagi di semester sekarang ini kan pasti lebih banyak lagi kesibukan. Nah, wah ini sudah banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman lihat CV-nya Vivi, ini banyak sekali pengalaman dan wah luar biasa juga. Vivi bisa mengimbangi waktunya dan kuliah sambil kerja itu agak ini ya. Agak berat karena harus membagi waktu. Iya, betul. Kalau saya di 2016 saya sudah masuk kerja juga tapi sambil kuliah. Jadi saya bolak-balik biasanya. Pergi kuliah, balik kuliah, pergi kerja. Nah, begitu selalu sampai pada akhirnya saya tidak bisa ikut kepanitiaan ospek karena saya lebih mengutamakan untuk bekerja gitu. Nah,
dari segi pengalaman ini mungkin ada ndak paling bisa di-share atau paling yang jadi apa ya? Jadi pengingatnya Vivi ketika menghandle event ini gitu. Tahun lalu itu saya sempat jadi project manager di IO. Project manager? Yes, betul. Masih mahasiswa teman-teman, project manager. Nanti kalau selesai kuliah apa, Mi? Kira-kira CEO. CEO. Terus? Hari itu project manager itu berat sekali sih, Pak. Soalnya hari itu juga sembari kuliah kan. Nah itu saya banyak sekali dapat pelajaran jadi project manager itu. Untuk pertama kalinya ambil event besar yang sampai kerjasama dengan banyak perusahaan besar itu di Indonesia, bukan skala Makassar lagi tapi Indonesia. Itu berat sekali sih Pak, jujur. Skala Indonesia ya, bukan skala lokal ya. Aduh, iya, ya tentunya kita pasti mempunyai tim. Betul. Nah, ada ndak tipsnya itu untuk memberi bagaimana tim ini solid, tim ini bisa bekerja sesuai dengan prosedur yang diberikan. Nah, pasti kan sebagai project manager kan pasti keolahan juga menghandle timnya gitu. Kira-kira caranya Vivi atau strateginya Vivi gimana ketika saat itu? Hari itu kita sempat ada pecah belah tim juga karena permasalahan yang internal. Iya, betul. Akhirnya saya mencoba untuk kita buka pikiran sama-sama. Sebenarnya apa yang terjadi di sini sih? Ternyata itu drama tim. Drama tim. Iya. Jadi kalau jadi manajer di sebuah proyek itu yang paling besar itu dramanya, Pak. Bapak kalau pasti tahu kan? Nanti kalau saya nanti sesinya bahas saya. Ini sekarang pengalamannya Vivi. Ya kalau saya mungkin ada pengalaman juga itu karena saya juga punya beberapa tim. Tapi Vivi tentang pengalamannya di project manager ini. Terus juga waktu itu klien itu banyak mintanya Pak. Nah itu tentu namanya klien. Pokoknya klien mau yang terbaik. Iya. Itu kita sesuaikan lagi porsinya sama kapabilitasnya kita tuh bagaimana, sama timnya kita tuh bagaimana. Akhirnya alhamdulillah ternyata berjalan lancar sampai hari H, walaupun ada tim yang sampai tidak masuk hari H event. Saking baper atau apa? Iya, baper. Oh, saya kira sakit. Tidak profesional lah bahasanya. Betul. Kalau saya sih pasti cut orang. Mau di-cut tapi temen Pak. Aduh gimana? Oh. Salah satu pelajaran guys. Enggak, tapi kalau dulu memang saya juga berpikir gitu. Kalau teman susah untuk nge-cutnya. Iya betul. Tapi berbicara soal pekerjaan di sini kan dunia profesional dan kita juga sebagai project manager semisal atau ya anggaplah saya di posisi Vivi. Saya kan punya tanggung jawab besar kepada klien. Ya beberapa kali mungkin saya masih toleransi, tapi kalau sudah dilakukan hal yang sama pasti saya cut walaupun dia teman. Ini lebih untuk teman-teman bisa menjaga hubungan silaturahmi, hubungan emosional dengan temannya. Nanti kita bisa bicara di luar gitu. Iya betul sekali. Itu pelajaran juga sih Pak. Jangan pernah kalau bisnis ya bisnis, teman ya teman, keluarga ya keluarga. Jadi jangan pernah melibatkan mereka dalam satu suasana dalam satu keadaan yang seperti itu. Betul. Jadi luar biasa sekali ya. Mahasiswa Undipa itu banyak sekali terjun langsung ke dunia pekerjaan sambil kuliah. Yang saya tahu salah satunya Vivi. Nah, Vivi ini banyak pengalaman, banyak jadwal kuliah padat, apalagi mungkin waktu nongkrong juga mungkin makin tersita gitu. Jadi tetap dilanjut di hari itu. Apa itu Pak? Yang tadinya event itu yang pada saat project manager itu. Iya, alhamdulillah lancar sampai hari H. Dan itu menjadi pengingat pengalaman kalau dalam satu tim harus kompak, harus saling menjaga. Iya, betul sekali. Dan tentunya saling bertanggung jawab dengan posisinya masing-masing teman-teman karena itu menjadi karakternya teman-teman gitu. Oke, dari segi tadi event sudah, dari experience-nya juga sudah. Gini lagi, dari hobi K-pop itu berasalnya mulai kapan? Dari kecil kah atau dari SMP, SMA? Dari SMP mungkin ya Pak. Soalnya SMP kan kita masih mencari ya hobi apa nih. Kita juga mau masuk SMA yang mana gitu-gitu kan. Itu frustasi jadi kayak aduh bingung mau lari kemana. Akhirnya lari ke K-pop. Berarti
Dan teman-teman tahu kalau harga merchandise K-pop itu mahal sekali. Dan semua itu merchandise yang saya punya itu dari uang saya sendiri. Oh, Lightstick, paling mahal merchandise paling mahal berapa? Kalau bisa disebut? 700.000 mungkin satu merch. Itu di apa? tahun 2000 berapa ya? 2017 2018. Itu apa? Lightstick versi 117. Itu kalau di konser-konser gitu loh, Pak. Oh, yang gitu. Nah, apa lagi? Souvenirnya? Album mungkin 300-an itu saya punya 3. Album fotonya siapa? Fotonya Seventeen. Ivan Seventeen? Oh, bukan. Beda Seventeen, Beda Seventeen. Oh, saya kira Seventeen itu, teman-teman. Jadi, ya namanya hobi ya. Iya, betul. Kita ya merasa ini wajar-wajar saja walaupun mahal, namanya hobi. Kalaupun juga di dunia otomotif kan agak mahal-mahal juga. Iya, betul. Tapi namanya hobi ya fine. Nah, terus dunia K-pop ini selalu menjadi menjadi sumber bahagianya ya. Iya, betul. Oke, sampai sekarang masih ikut-ikut konser, nonton konser kah atau gimana? Tidak. Di usia udah mau 20 saya masih di usia 18 saya baru sadar Konser kalau terakhir kapan yang diikuti? saya tidak pernah ikut konser, Pak. Ya, Karena menurut saya itu terlalu Iya wasting. sih. Iya, terlalu buang uang. Minta maaf banget. takut banget. Enggak apa-apa, karena kan kita juga harus namanya kita juga punya uang pribadi. Iya, Kita yang betul. kerja, orang yang kerja itu ketika mendapatkan uang pasti mempertimbangkan apa yang ingin dia beli, Iya, betul, Pak. apa yang ingin dia untuk mengeluarkan uangnya itu agak difilter lah gitu. Betul, Pak. Nah, oke. Mungkin tips ke teman-teman ini, Vi. Gimana caranya membagi waktu ataupun juga semangatnya tetap terjaga, mau kuliah, mau bekerja, mungkin bisa di-share ke teman-teman Undip. Teman-teman semuanya, kalau kalian sedang mengejar sesuatu itu perhatikan skala prioritasnya. Jangan sampai itu salah dan malah berakhir semuanya tidak ada yang tercapai. Betul. Jadi mau kejar bisnisnya gagal terus juga kuliahnya berantakan itu kan sama saja. Jadi sembari mengejar sesuatu, kuliahnya juga tetap diperhatikan baik-baik. Ya, betul. Jadi teman-teman tadi itu saran atau mungkin pesan ke teman-teman yang Pesan lain. aja sih, Semoga teman-teman bisa bisa nangkap dan bisa mencerna. Oh iya sih, betul ya, gitu. Dan tentunya teman-teman selain dari kegiatan-kegiatan kesibukan yang dilakukan Vivi ini, sukanya apa sih kalau di bidang IT kalau mau tahu? Saya sebenarnya suka bisnis, Pak. Bisnis. Iya, jadi saya Tapi enggak masuk di bisnis digital. Enggak mau ke situ soalnya itu kan soal prodinya ya. Iya, betul. Iya, bukan personalnya gitu. Masuk ke SI itu karena kita enggak cuman satu dipelajari, tapi kita juga belajar bisnisnya, manajemennya, dan juga beberapa mata kuliah itu sangat relevan dengan pribadi saya. Iya. Di luar dari ngoding atau program mobile gitu-gitu. Apalagi ini sistem informasi ini teman-teman, jadi prodi yang sudah ada dari dulu. Sama dengan TI ya, Iya, betul. Teknik Informatika. Bunda saya alumni sini, Pak, kebetulan. Oh iya? Iya, sekarang sudah jadi PNS di Dinas Ketenagakerjaan. Oh, dia angkatan berapa? Angkatan Dia 96. Wah. Masih STIMIK. Masih STIMIK dan masih baru sekali. Masih baru. Masih baru sekali. Bunda bilang itu 94. dia angkatan kedua atau angkatan ketiga gitu. Iya, 96 kan? Karena kan 94. Ya, ketiga. Oh iya, Pak. 94 berbuka, 96 96. Iya. Terus prodinya apa? Prodinya Bunda sama, tapi kan dulu kan masih manajemen informatika. Oh, belum ada Iya, sistemnya. belum. Dulu katanya sistem itu manajemen informatika tapi S1. Karena sekarang D3 kan ya. D3. Dulu ada S1-nya, ada D3-nya. Sekarang udah berubah jadi sistem informasi. Oh iya, jadi teman-teman bundanya Vivi ternyata alumni sini juga dan sama sistem informasi.
Bu Irma. Ibu Kaprodi dari Sistem Informasi. Nah, nanti saya cari teman-teman lagi, siapa tuh ada yang dari TI. Papa aja yang dari TI. Jadi Bunda ini sering sharing juga mengenai ini. Iya, Bunda itu salah satu motivator saya. Apa yang ingin dikatakan oleh Bunda? Apa pesan ingin diberikan kepada Bunda? jadi agak aneh gitu, bukan podcast. Podcast agak melenceng nih. Langsung kayak di salah satu stasiun TV. Apa yang diberikan motivasi dari Bunda ataupun kenapa bisa Bunda jadi role modelnya Vivi gitu? Bunda minta maaf, Bunda sekarang single parent. Jadi Bunda itu bisa kuliahkan Vivi sampai sekarang, sampai kayak gini, sampai punya prinsip tertanam itu dari Bunda juga gitu. Jadi kayak prinsip yang selama ini Vivi tanam dari SMA, yang Vivi juga by the way saya Pak kerja dari SMA. Jadi uang jajan itu kalau jajan itu pakai uang sendiri, udah jarang minta lagi. Dan itu Bunda yang kasih kayak kita sebagai perempuan itu harus bisa pintar cari uang. Kita nggak bisa tergantung sama suami ataupun pasangan. Karena betul. Suami itu kalau nggak diambil sama Tuhan ya diambil sama pelakon. Agak ekstrim ya. Tapi teman-teman betul yang dikatakan Vivi. Jadi perempuan itu harus kuat juga, harus mandiri. Betul. Nah, tentunya Bunda ini sangat memberikan motivasi ke Vivi untuk bisa berkuliah, bisa sambil bekerja dan semangat tentunya untuk menjalani hari-hari. Semoga bahagia selalu gitu. Bunda juga ambisius waktu kuliah, jadi sama-sama menyeimbangi gitu. Memang gennya turun dari Bunda ke Vivi, makanya Vivinya ambisius itu karena bundanya. Gitu. Iya sih, tentunya teman-teman, yang itu tadi juga saya notice satu, kalau orang tua ini sebetulnya ingin lihat kita kuliah benar, kuliah yang bisa kita selesaikan dan bisa kita jadikan, ini nih karena ibu saya bisa berkuliah dan saya bisa mewujudkan berhasil gitu. Ya mungkin banyak di luar sana beberapa teman-teman yang belum terlalu mengingat soal perjuangan ibunya, tapi ya dikatakan tadi kita harus lebih memperhatikan kuliah karena ada orang atau ada seseorang yang terus berdoa, terus ingin memberikan yang terbaik, fasilitas maupun juga materi kepada kita, yaitu orang tua kita. Iya, betul. Nah, ada yang ingin disampaikan lagi, Vi? Mungkin? Enggak ada sih. Teman-teman fokus kuliah saja dan cita-citanya tuh pelan-pelan dikejar, jangan terlalu lama. Gak ada yang instan di dunia ini. Iya betul, gak ada yang instan di dunia ini. Nah, semoga teman-teman hari ini dapat memberikan nilai edukasi yang cukup banyak, pelajaran cukup banyak. Dan Vivi, terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Semoga nantinya di lain waktu Vivi bisa men-share lagi pengalamannya, karena kalau saya mau bahas dari atas sampai bawah ini kayaknya sejam itu kurang, atau bahkan setengah jam saja ini kurang. Jadi mungkin di lain waktu ya bisa dibahas lagi. Nah, untuk teman-teman saya ingin ingatkan kembali, jangan lupa follow Instagram Undipa MKS, TikTok, Facebook, dan sosial media lainnya. Nah, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan nilai edukasi dan kebermanfaatan yang banyak. Amin. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Dah.